teman-teman semuanya, selamat datang di Tonang Juniarta Channel bersama saya Tonang Juniarta. Kali ini saya ingin berbagi sebuah informasi yang mungkin bisa jadi bermanfaat, tapi saya yakin bermanfaat. Kenapa? Karena video ini berdasarkan kebutuhan. Ada beberapa yang masuk ke DM saya yang menanyakan perihal tentang konten ini, yaitu tentang penerimaan peserta didik baru. Sahabat semuanya tentu tahu ya apa itu PPDB. PPDB yaitu penerimaan peserta didik baru yang selalu hangat itu di sekitar di bulan Mei, Juni, Juli ya. Karena memang di bulan-bulan itu selesai ujian, kemudian para siswa selesai pada jenjang yang ditempuhnya dan akan berpindah pada jenjang yang lebih tinggi. Nah, oleh karena itu PPDB ini memang satu proses yang rutin. Namun demikian aturan-aturan atau regulasinya tidak selalu sama, atau biasanya sudah ada modifikasi, perubahan. Itulah bentuk dinamika sesuai dengan tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah melalui pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menerbitkan satu aturan atau regulasi. Dalam hal ini Pak Menteri Mas Nadiem Makarim ya, itu ya usianya juga tidak jauh beda dengan saya ya. Itu telah menerbitkan Permendikbud nomor 44 tahun 2019 yang mengatur secara umum tentang regulasi penerimaan peserta didik baru. Nah, apa saja yang termaktub di dalam Permendikbud nomor 44 tahun 2019 ini saya ingin coba sampaikan kepada sahabat semuanya. Semoga menjadi sedikit pencerahan lah ya. Nanti paling tidak ya info awal begitu, bahwasanya penerimaan peserta didik baru, proses ini diatur melalui Permendikbud atau Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 44 tahun 2019 yang isinya diantaranya mengatur bagaimana prinsip dari PPDB. Pak Menteri atau Mas Menteri menyampaikan ada 5 prinsip dalam permen tersebut. Ada 5 prinsip penerimaan peserta didik baru. Prinsip yang pertama yaitu transparan. Prinsip yang kedua ini harus terbuka ya, transparan. Kemudian prinsip yang kedua adalah objektif ya, apa adanya, nggak boleh dibuat-buat. Kemudian tidak boleh membeda-bedakan atau non diskriminatif. Kemudian berkeadilan untuk semuanya dan akuntabel ya. Prosesnya harus akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu dengan peraturan atau regulasi ini nanti diharapkan bisa memenuhi harapan tersebut. Kemudian tujuan PPDB itu paling tidak atau regulasi ini diatur adalah untuk perluasan akses layanan pendidikan. Karena memang pendidikan itu harus bisa diakses oleh semua pihak, dan khususnya pada usia peserta didik ya, karena negara yang maju apabila SDM-nya memiliki pendidikan yang tinggi, artinya memiliki kemampuan sehingga bisa membuat satu perubahan-perubahan yang besar. Kemudian yang kedua adalah pemerataan mutu pendidikan. Tujuannya agar pendidikan merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI harga mati ya. Karena kita tahu ada wilayah yang memiliki kualitas pendidikan yang sangat tinggi, ada yang tinggi, sedang, atau mungkin masih di bawah menengah gitu ya. Sehingga ini diharapkan dengan regulasi ini bisa mengatur untuk pemerataan mutu pendidikan. Jangankan se-Indonesia, dalam satu kabupaten aja kadang belum merata ya. Ada yang sangat bagus, ada yang bagus, cukup bagus, atau di bawah cukup bagus ya, itu ya. Kemudian selanjutnya untuk PPDB ini memiliki 4 jalur ya. Kalau yang proses sebelumnya itu hanya 3, jadi kali ini ada 4, ada satu tambahan. Apa? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah jalur zonasi. 4 jalur itu, jalur yang pertama jalur zonasi, yang kedua jalur afirmasi, yang ketiga adalah jalur perpindahan orang tua atau mutasi, yang keempat adalah jalur prestasi. Sekarang kita kupas sedikit satu persatu keempat jalur tersebut. Yang pertama adalah jalur zonasi. Jalur zonasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang telah tinggal dalam zona tersebut selama minimal 1 tahun.
Buktinya apa? Buktinya adalah kartu keluarga atau surat keterangan RT, juga surat keterangan RW tentu yang dilegalisir atau disahkan oleh pejabat yang berwenang. Berapa kuota zonasi ini? Kuota jalur zonasi ini minimal 50%. Minimal 50%. Jadi tidak boleh kurang dari 50% berdasarkan peraturan menteri ini. Ya, yang kedua yaitu jalur afirmasi. Nah, ini yang tadi saya katakan baru. Jalur ini baru ada di SMP ya khususnya. Itu baru ada kali ini, yaitu jalur afirmasi. Ini termasuk jalur yang baru yang tadi saya sampaikan di awal. Apa yang dimaksud dengan jalur afirmasi ini? Penasaran? Yaitu jalur yang disediakan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu atau tidak mampu. Ya. Buktinya apa? Buktinya yaitu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah. Jadi pemerintah kan banyak memberikan program-program untuk penanganan pengentasan kemiskinan yang diberikan kepada keluarga yang kurang atau tidak mampu. Buktinya itu nanti ya. Ini berapa persen? 15% kuotanya, minimal 15%. Jadi tidak boleh kurang dari 15%. Kalau minimal itu pengertiannya berarti ditingkatkan boleh ya. Kemudian jalur yang ketiga yaitu jalur perpindahan orang tua atau mutasi orang tua atau wali ya. Apa itu? Yaitu jalur yang disediakan bagi peserta didik ketika lokasi pekerjaan orang tua atau wali dipindah tugaskan. Mungkin nggak ini? Ya sangat mungkin. Ya kayak TNI, Polri, PNS atau di perusahaan-perusahaan itu sangat mungkin orang tuanya dimutasi. Sehingga anak mau nggak mau harus ikut. Sehingga ini difasilitasi oleh pemerintah melalui jalur mutasi ini. Berapa kuotanya? 5%. Minimal 5%. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu jalur prestasi. Jalur prestasi ini tahun kemarin sudah ada ya. Tapi apa yang dimaksud dengan jalur prestasi sini? Yaitu jalur yang disediakan bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi. Tentu saja prestasi ya. Prestasinya ada dua, baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Ini diakomodir oleh pemerintah ya, bersyukur ya. Jadi orang akan senantiasa berlomba-lomba atau termotivasi untuk berprestasi terus baik akademik maupun non akademik. Buktinya apa? Yaitu dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lambat 3 tahun yang lalu. Jadi paling cepat itu 6 bulan yang lalu dan paling lambat 3 tahun yang lalu. Sejak apa? Sejak tanggal penerimaan peserta didik baru. Jadi 4 jalur ini dan kuotanya kita resume ya. Yang pertama tadi apa? Yaitu jalur zonasi minimal 50%. Oh ya, jalur prestasi tadi ya. Jalur prestasi itu kuotanya maksimal kalau dibatasi limit atas. Maksimalnya adalah 30%, tidak boleh lebih. Baik, sekarang kita akan coba ringkas yang mengenai jalurnya saja ya. Yang pertama tadi jalur zonasi minimal 50%. Kemudian yang kedua adalah jalur afirmasi minimal 15%. Yang ketiga adalah jalur mutasi minimal 5%. Dan jalur yang keempat adalah jalur prestasi maksimal 30%. Jadi 50 ditambah 15 ditambah 5 70 tambah 30 100% pas. Berarti selesai informasi dari saya sedikit mengenai tentang regulasi PPDB tahun 2020-2021 yang diatur dalam Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Semoga bermanfaat dan jangan lupa jika konten ini bermanfaat bagi sobat semuanya, silahkan di like, subscribe sebagai bentuk dukungan dan juga komen, share. Dan bila nanti ada pertanyaan terkait dengan proses PPDB ini, barangkali nanti saya bisa membantu, akan saya bantu. Silahkan tuliskan di kolom chat. Nanti kita carikan solusi kalau saya tidak bisa. Tetapi kita berprinsip pada aturan yang berlaku. Nah, setelah video ini jangan lupa nanti saya juga akan buat
video tentang PPDB di Kabupaten Klaten. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Tonang Juniarta undur diri dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terus dukung Tonang Juniarta Channel. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.